Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat yaitu mengenai surat kuasa. Di mana surat kuasa ini sangat penting sekali bagi penyerahan tugas atau masalah yang dihadapi tetapi tidak bisa maju sendiri atau menyelesaikan sendiri, maka dikuasakan pada orang lain. Ya, itu harus pakai surat kuasa resmi. Ya, sebagai dasar hukum yaitu pasal 1792 KUH Perdata. Ya, yaitu isinya suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, yaitu untuk melaksanakan sesuatu atas nama pemberi kuasa. Menurut saya, dalam surat kuasa itu dihubungkan yaitu dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian, ya, yaitu isinya pasal 1320 KUH Perdata. Satu, yaitu harus sepakat, ya, dalam perjanjian itu harus ada sepakat, ya, kedua belah pihak. Dimana kalau sepakat itu harus ditandatangani kedua belah pihak, ya, di dalam surat kuasa itu di bawah ditandatangani kedua belah pihak. Yang kedua, yaitu cakap, bahwa yang membuat surat kuasa itu harus cakap, artinya cakap untuk bertindak hukum, ya, tidak di bawah pengampuan, ya, umurnya mungkin saja bisa 25 tahun tapi tidak cakap bertindak hukum. Nah, ini tidak syah, harus cakap bertindak hukum, ya, umurnya cukup, dalam kondisi sehat walafiat secara fisik, secara mental sehat, ya, bisa bertindak dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Yang ketiga, hal tertentu, artinya di dalam perjanjian itu harus dijelaskan mengenai apa, harus jelas ditentukan perjanjian mengenai apa, hal apa harus jelas. Kemudian yang keempat, bahwa suatu perjanjian itu syah yaitu apabila yang diperbuat dalam suatu perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, yaitu syah secara yuridis, baik formil maupun material, ya. Kalau itu bertentangan dengan undang-undang dalam perjanjian itu, maka batal demi hukum, tidak syah. Ya, dokumen dan isinya harus sama. Jangan sampai dokumennya, ya, yang disepakati mengenai misalnya dalam satu kontainer ada misalnya roti, ya, kiriman roti dalam satu kontainer. Ternyata setelah dibuka isinya motor, moge. Nah, ini tidak sesuai antara dokumen dan isinya. Formil dan materialnya tidak sama. Ini cacat secara yuridis, berarti batal demi hukum perjanjian tersebut. Ya, ini syahnya ada 1320, yaitu sepakat, yang membuat perjanjian harus cakap, dalam perjanjian itu harus hal tertentu, harus jelas apa yang diperjanjikan. Dan yang keempat, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Baru perjanjian itu sah secara yuridis. Perjanjian
yang sah secara yuridis itu menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Itu dasar hukum menjadi undang-undang kedua belah pihak, yaitu dasarnya 1338 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian yang sah menjadi undang-undang untuk yang membuat perjanjian, yaitu kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Ya. Jadi nanti kalau suatu ketika ada masalah, itu perjanjian itu sebagai dasar hukum untuk menggugat di pengadilan. Ya, itu dasar hukumnya. Jadi itu yang dihubungkan dengan perjanjian. Jadi surat kuasa pun ini bentuknya juga kesepakatan kedua belah pihak. Ya, yang ditandatangani di atas materai oleh biasanya oleh penerima kuasa, yaitu pengacara atau kuasa nerima, itu dikasih materai, kemudian distempel kantor lawyer atau sebuah mediator suatu kasus yang berbadan hukum misalnya. Selanjutnya, bentuknya ini diatur di dalam 123 HIR, High Indonesian Reglement. Ya. Suatu surat kuasa yaitu surat kuasa khusus. Ya. Karena tidak bisa hadir. Kalau surat kuasa khusus itu mengenai apa? Yang jelas, ya. Surat kuasa khusus itu mengenai apa? Ya. Yaitu sebagai contohnya, ya. Sebagai contohnya dalam membuat surat kuasa, di atas ditulis surat kuasa, ya, tebel, ya. Ya, itu ditulis surat kuasa. Di bawahnya tulisan surat kuasa, identitas pemberi kuasa yang valid, yang syah identitasnya, ya, nama, alamat pekerjaan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu yaitu surat kuasa itu diberikan kepada siapa? Dengan ini saya memberikan surat kuasa kepada seorang kuasa hukum atau pengacara, misalnya Agus SH, ya, yang berkantor di titik-titik, ya, alamat jelas sampai nomor telepon, ya. Bisa dengan tim, bisa lebih dari satu orang atau satu orang, ditulis di situ. Dengan ini saya memberi kuasa khusus, ya, khusus di situ ditulis bahwa surat kuasa khusus untuk menggugat misalnya perdata, untuk menggugat nama Sri Mulyani misalnya, untuk menggugat Sri Mulyani dalam perkara hutang piutang misalnya di Pengadilan Negeri Semarang misalnya. Kemudian di bawah surat kuasa khusus itu, jadi khusus mengenai menggugat untuk menyelesaikan masalah gugatan tersebut, ya, tentang hutang piutang. Kemudian di bawahnya isinya bahwa yang menerima surat kuasa dari pemberi kuasa itu isinya apa? Ya, ditulis di situ. Biasanya pengacara itu sudah membuat form atau bentuk formulir yang baku. Nah, itu yang bisa berhubungan dengan ini, itu, dan sebagainya. Yang di bawah sendiri bahwa surat kuasa ini dapat disubstitusikan atau dialihkan atau digantikan pada orang lain. Disubstitusikan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
Ya, itu isinya. Nanti dibaca. Kalau yang tidak cocok ditanyakan kepada lawyernya. Ini maksudnya gimana Pak, Bu, dan sebagainya. Ya. Kemudian di bawah sebelah kanan kota. Kota di mana surat kuasa itu tanda tangani. Misalnya Semarang, tanggal, bulan, tahun. Hormat kami pemberi kuasa. Ya, hormat kami pemberi kuasa. Ya, di bawah. Pemberi kuasa siapa? Yes, yang sesuai dengan yang identitas subjek pemberi kuasa di atas. Ya, namanya siapa? Agus SH. Ya, itu ditulis Agus SH. Kemudian ditandatangani. Kemudian sebelah kiri penerima kuasa. Penerima kuasa yang tadi pihak kedua tadi diberikan kepada pengacara siapa? Satu orang atau dua orang. Kalau dua orang ya tulis satu siapa, dua siapa. Ya, kemudian ditandatangani, ya, ditandatangani, kemudian distempel, ya, kemudian distempel, ya, stempel kantor pengacara tersebut, tek, ya. Habis itu surat kuasa bisa untuk bekerja untuk mewakili pemberi kuasa. Ya. Selanjutnya, jadi bentuk surat kuasa itu ada 4, ya. Yang pertama tadi tidak disebutkan. Yang pertama adalah surat kuasa khusus. Kedua, surat kuasa umum, ya. Secara umumnya bisa menangani masalah yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menyelesaikan. Kemudian yang ketiga, surat kuasa perantara. Ya, surat kuasa perantara atau mediator. Ini diatur dalam pasal 62 dalam KUH Dagang, ya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Ya, dalam pasal 62 itu kuasa perantara, yaitu mediator, misalnya untuk menawarkan tanah, ya, untuk menawarkan kapal, untuk menawarkan barang-barang yang punya nilai tinggi, misalnya. Itu kuasa yang ketiga bentuknya. Yang keempat, kuasa istimewa. Ya, pemberian surat kuasa istimewa ini penerima kuasa biasanya itu termasuk menerima uang. Ya, namun harus menyerahkan, kalau sudah mendapat harus menyerahkan kepada pemberi kuasa. Ya. Ini. Selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa surat kuasa ini kaitannya dengan 1320 KUH Perdata, hanya satu perjanjian. Jadi dalam pemberian surat kuasa ini tidak begitu membuat surat kuasa ditandatangani bisa untuk bertindak bekerja, namun harus ada hak dan kewajiban. Jangan lupa haknya apa, kewajibannya untuk sebagai penasihat hukum dan sebagai pembela, ya, sesuai dengan surat kuasa yang diberikan di Pengadilan Negeri Semarang misalnya. Selanjutnya surat kuasa tadi saya sampaikan ada hak dan kewajiban. Haknya apa yang karena kita bekerja sebagai profesional, ya, dalam bekerja seorang pengacara misalnya, kerjanya profesional, harus kita dapat cuan, ya. Misalnya diperjanjikan harus ada nilai uang kuasa disebutkan,
kedua uang transportasi dan akomodasi selama sidang. Ada yang sidangnya misalnya di luar kota, di Jakarta, ya mungkin sana kurang lebih 11 kali misalnya sidang di Jakarta, dan untuk menyelesaikan yang lain-lain yang berkaitan penyelesaian, ya transportasi misalnya bisa naik mobil, bisa kereta, bisa pesawat. Kemudian akomodasi bisa menginap di hotel plus makan. Ya, berapa hari dihitung kira-kira. Kalau pengacara biasanya sudah ahli ini jangan sampai dipaskan, harus ada spelling karena di lapangan kadang-kala nilai tidak sesuai dengan kita yang perkirakan, biasanya lebih ditulis agak mahal sedikit ya atau lebih tinggi sedikit ya. Kemudian setelah ditulis ditandatangani kedua belah pihak di atas materai bahwa ini akan saya berikan seminggu sebelum sidang dimulai, misalnya disepakati gitu tanda tangani ya. Nanti uang itu akan diberikan 1 minggu sebelum sidang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Nah sekarang surat kuasa itu berakhirnya bagaimana? Ya, berakhirnya kuasa itu bisa secara sepihak, ya. Secara sepihak artinya penerima kuasa bisa mengundurkan diri karena ada kesibukan lain, maka kuasa dikembalikan kepada pemberi kuasa. Bisa juga sepihak pemberi kuasa. Pemberi kuasa mencabut kuasanya karena akan diselesaikan secara pribadi ya. Karena kami akan selesaikan secara pribadi untuk menangani perkara ini, jadi dicabut bisa ya. Tetapi jangan lupa haknya ini yang tidak diberikan biasanya fee 10% dari nilai perkara itu tidak diberikan karena tidak beracara. Kalau kuasa kemudian transportasi sudah berjalan separuh ya dikasihkan separuh, diminta ya. Kalau enggak itu juga terjadi bahan prestasi pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Selanjutnya surat kuasa ini ya berakhir ini diatur dalam pasal 1813 KUH Perdata ya. Bisa dicabut secara sepihak atau salah satu pihak meninggal dunia ya. Maaf, mudah-mudahan sehat semuanya menerima kuasa dan pemberi kuasanya. Tapi kalau sampai meninggal dunia pemberi maupun penerima, maka surat kuasa itu putus atau gugur ya. Putus atau gugur ya. Tahu kalau sudah selesai semua dalam gugatan itu, sudah putusannya sudah inkrah, jadi selesai. Dengan sendirinya nanti kalau ada masalah biasanya pemberi kuasa tinggal telepon atau konsultasi hukum misalnya ya, nah, yang disepakati gimana dan seterusnya. Ini nanti lihat situasi di lapangan soal cuan itu ya, semua bisa diatur secara baik-baik musyawarah mufakat. Selanjutnya adalah surat kuasa. Ini diketik biasanya oleh pengacara tersebut, sudah ada formalnya ya, isi bentuk formalnya nanti diisi, diketik, tinggal pemberi kuasa tanda tangan ya. Itu ya, nanti penerima kuasa harus punya satu surat kuasa ya. Nanti penerima kuasa juga harus punya yang asli
ya, untuk didaftarkan di pengadilan untuk bersidang dan untuk menunjukkan kalau ada mediasi bahwa saya pengacara dari X, ya ditunjukkan resmi, ya. Demikian saudara-saudara sekalian, sekelumit kami mengingatkan saudara-saudara bahwa surat kuasa adalah surat kuasa yang sangat penting untuk menangani sesuatu perkara. Ya, ini biasanya senjata seorang pengacara atau lawyer. Tanpa surat kuasa tidak bisa bertindak, ya, tidak bisa dapat cuan. Ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saudara semua dan dapat direnungkan. Semoga bermanfaat sekali lagi. Demikian saudara, terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada konten saya yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. See you again.